Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. FM 969 MHz, pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Hari ini saya Siti Erna selaku host akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa Harmoni Satukan Hati yang akan dibawakan oleh Ustadzah Aam Amalia, yang mana beliau ini adalah penyuluh agama Islam non-PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Selain itu, beliau juga adalah kepala sekolah pada RA Azahra Waika Bubak. Tema yang akan beliau bawakan yaitu meraih maghfirah di bulan Ramadan. Kepada Ustadzah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrah dan iradahnya kita dipertemukan kembali dan juga diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada host Ustadzah Erna yang sore hari ini membersamai saya di sini dalam kegiatan menunggu berbuka, atau istilahnya ngabuburit sambil sharing tentang tausiah ataupun materi yang akan saya sampaikan nanti. Alhamdulillah pada sore hari ini terima kasih juga saya ucapkan kepada RRI yang telah memfasilitasi kami untuk kegiatan sore hari ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu meraih maghfirah di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadirin sahabat RRI dimanapun berada, Ramadan sebagaimana yang kita ketahui adalah bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada bulan ini, merupakan bulan yang diliput oleh rahmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita sebagai manusia. Ramadan dalam akar kata bahasa Arab berasal dari kata romdo yang artinya panas terik di gurun pasir di kota Mekah. Kenapa istilah Ramadan dikaitkan dengan kata romdo? Karena Ramadan ini juga berarti membakar ataupun menghapuskan dosa-dosa. Fa innahu yarmadud dzunub. Karena Ramadan ini menghapuskan dosa-dosa umat manusia. Sebagaimana akar kata tadi yaitu berasal dari romdo yang artinya panas terik di gurun pasir di kota Mekah. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita sebagai umat manusia yang beriman dan juga mengharap maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa mengejar ampunan itu di bulan ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki waktu tertentu di mana waktu itu ampunan Allah berikan pada waktu itu. Jadi ada dua waktu yang Allah berikan ampunannya. Yang pertama di waktu sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua di waktu menjelang berbuka atau menjelang maghrib. Dua waktu ini adalah waktu
yang sangat tepat untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu may yad'uni fa astajibalah wa may yas'alani fa'u'tiyah wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ia berfirman, siapa di antara kalian yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Dan siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sepertiga malam yang terakhir merupakan waktu yang paling mustajab untuk kita sebagai hamba berdoa. Ibaratnya waktu sepertiga malam ini adalah jalan tol, jalan yang bebas hambatan supaya doa kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hijab atau penghalang. Allah akan mengabulkan doa kita dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wabil asharihim yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Jadi waktu sahur selain kita juga menyantap hidangan sahur, kita juga banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ampunan atau maghfirah dari Allah itu juga bisa didapatkan dari pergantian waktu sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, as-sholat ila sholat kafaratun bainahuma. Sholat yang satu dengan sholat yang lain itu bisa menjadi kafarat atau penghapus dari dosa-dosa. Jadi misalkan kita mengerjakan sholat maghrib, itu menghapus dosa kita antara sholat asar dan sholat maghrib. Kemudian datang lagi waktu isya, itu menghapuskan dosa-dosa kita antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi ampunan Allah juga tidak terbatas, dan juga kita bisa mendapatkannya di antara waktu-waktu sholat. Sebagaimana Rasul pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu seperti sebuah sungai di antara salah satu di antara kalian, dan kalian mandi sehari 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran atau sesuatu yang menempel di tubuh? Sahabat menjawab, tentu tidak. Begitupun dengan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan bersungguh-sungguh, maka sejatinya kita telah membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kemudian ampunan Allah juga bisa didapatkan secara mingguan, di mana itu yaitu pada waktu hari Jumat. Al-Jum'at ilal Jum'at kafaratun bainahuma. Hari Jumat atau sholat Jumat ke sholat Jumat lagi adalah kafarat atau penghapus dosa di antara keduanya. Jadi dosa-dosa kita selama 1 minggu bisa dihapuskan pada hari Jumat. Kemudian ada lagi dosa-dosa yang dihapuskan secara tahunan atau akumulatif gitu, yaitu pada saat sekarang ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Ramadan ila Ramadan kafaratum bainahuma. Ramadan ketemu Ramadan lagi adalah kafarat atau penghapus dosa di antara keduanya. Jadi bulan Ramadan ini adalah momentum kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan saum atau puasa pada siang hari di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dambih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam riwayat lain yang redaksinya hampir sama, dijelaskan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan
ibadah puasa di bulan Ramadan, lalu malam harinya melaksanakan sholat malam atau tarawih, maka dia keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat-sangat mulia, di mana kita bisa meminta ampun kepada Allah, dan juga Allah akan mengampuni itu selama kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan juga kesungguhan dari diri kita sendiri. Kemudian bulan Ramadan ini juga merupakan selain syahrul azim juga syahrus sabar, yaitu bulan untuk melatih kesabaran. Nah, di bulan ini kita dilatih untuk sabar. Sabar ketika sahur, meskipun mengantuk, tapi kita tetap sahur. Kemudian sabar ketika berpuasa, menjaga hati, menjaga mata, menjaga mulut dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kemudian juga sabar dalam berbuka. Nah, sabar dalam berbuka ini kita tidak tamak atau tidak rakus terhadap makanan yang kita inginkan. Itu pun salah satu bentuk dari kesabaran. Ditambah lagi kita sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Tentu ujian kehidupan ini merupakan sesuatu hal yang pasti ada dalam diri manusia. Maka dari itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu momentum Ramadan ini selain melatih kesabaran, juga kita menjadikan sabar itu teman dari hidup kita. Karena dengan kesabaran insya Allah akan memudahkan kita mencari jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Kemudian bulan Ramadan ini juga merupakan syahrul muwasah atau bulan kelapangan rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, Allah akan meluaskan rezeki hambanya, khususnya umat muslim, umat mukmin yang melaksanakan ibadah puasa. Syahru yuzadu fi rizki mu'minin fi. Allah akan melapangkan rezeki orang-orang mukmin pada bulan suci Ramadan. Namun misalkan selama bulan suci ini kita merasa kesulitan atau kenapa rezekinya kurang atau misalkan tidak cukup, kita introspeksi diri. Seberapa kadarkah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menjanjikan Allah akan melapangkan rezeki orang mukmin di bulan Ramadan ini. Bisa kita lihat perputaran ekonomi di bulan Ramadan, walaupun berpuasa tapi lebih cepat daripada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang lain. Karena itu barokahnya bulan Ramadan. Jadi rezeki umat Islam, rezeki orang beriman itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Allah melipat gandakan pahala. Saya contohkan di sini, pahala kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, man fatara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabatin minan nar wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyangkus min ghairiha. Yang artinya barang siapa yang memberi makanan berbuka orang yang melaksanakan puasa, maka pahalanya itu yang pertama kana maghfiratan lidzunubi, ia diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wa itqa raqabatin minan nar, dibebaskan dari belenggu api neraka. Dan yang ketiga adalah wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyangkus min ghairiha, dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi.
Jadi Masya Allah sekali ketika kita memberikan seteguk air atau misalkan 1 biji kurma, 3 biji kurma kepada orang yang sedang berbuka, maka pahalanya sangat luar biasa. Yang pertama diampuni dosa-dosa kita, yang kedua terhindar ataupun dibebaskan dari belenggu api neraka, dan yang ketiga adalah diberikan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ibaratnya kita ditransfer pahala oleh orang lain dan orang lain juga tidak kehilangan pahalanya. Ibaratnya lagi kita ditransfer uang 200.000, tapi yang punya uang itu tidak merasa kehilangan uang 200.000. Begitulah pahala orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Maka dari itu, semangat Ramadan ini merupakan spirit sosial untuk kita juga berbagi kepada sesama dan juga menjadikan diri kita melatih kesabaran sehingga nanti di akhir Ramadan la'allakum tattaqun, kita bisa mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Hingga nanti kita bisa menjalankan bulan-bulan yang lain, 11 bulan selain Ramadan ini dengan lebih baik. Karena Ramadan ini merupakan sayyidus syuhur atau kepala rajanya bulan-bulan yang lain. Jadi kalau Ramadan ini kita lurus, kita baik, maka insya Allah 11 bulan yang lain kita juga baik. Tapi kalau misalkan Ramadan ini kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan nafsu, maka kemungkinan di bulan-bulan yang lain juga tidak bisa mengendalikan nafsu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah di bulan suci ini. Baik. Tema yang disampaikan Teteh tadi kan tentang maghfirah, meraih maghfirah di bulan Ramadan. Dari ulasan Teteh tadi itu kan yang pertama saya ikuti luar biasa ya, Masya Allah. Kayaknya sudah sangat detail gitu. Masya Allah. Tapi ada beberapa yang tiba-tiba terngiang di kepala saya. Contohnya seperti perkara sholat malam, ya kan? Terus sholat malam, terus ada fadilah yang kita peroleh mengenai maghfirah antara satu sholat ke sholat yang lain, kemudian kita memperoleh maghfirah antara minggu ke minggu, dari Jumat satu ke Jumat yang satu, ya kayak gitu. Nah itu di bulan Ramadan gitu. Kalau menurut Teteh, kira-kira di bulan yang lain nih gimana gitu? Ya, jadi yang saya jelaskan tadi itu, kalau misalkan ampunan Allah di bulan yang lain juga selain Ramadan, berarti antara waktu sepertiga malam itu dan juga menjelang maghrib. Kemudian dari sholat ke sholat itu juga sama. Dari Jumat ke Jumat itu juga sama. Jadi itu merupakan penghapusan dosa ibaratnya harian, mingguan. Tapi kalau Ramadan ini penghapusan dosa tahunan, ibaratnya seperti itu. Kita ibaratkan lagi, kita memiliki rumah. Setiap hari biar bersih rumah itu kita sapu. Nah, sholat itu ibaratnya kita menyapu. Kan kita melaksanakan sholat setiap hari. Jadi sholat itu ibaratnya kita menyapu debu-debu, kotoran-kotoran yang ada di rumah. Khususnya kalau sholat berarti yang ada dalam diri kita. Tapi kalau misalkan mingguan sholat Jumat, berarti kita membersihkan perkara-perkara di rumah yang sedikit susah. Misalkan kita membersihkan debu-debu yang ada di atap, misalkan seperti itu. Sawang-sawang gitu ya, jadi yang ada di atas gitu. Tapi kalau misalkan kita mau membersihkan secara tahunan, misalkan kita mau mengecat atau kita mau pasang plafon misalkan, nah itu secara tahunan. Jadi ibaratnya sama juga dalam diri kita. Kalau kita mau membersihkan harian berarti dengan sholat. Kita mau membersihkan diri kita mingguan ya dengan sholat Jumat atau pada hari Jumat. Kita mau membersihkan diri kita secara tahunan berarti pada bulan suci Ramadan, seperti itu. Berarti kalau di bulan Ramadan ini selain kita berburu takjil, kita juga harus berburu maghfirah Allah. Nah, betul. Jadi selain berburu takjil paling depan gitu ya, kita juga harus wasari'u ila maghfirah mir rabbikum. Kita juga harus paling depan berburu ampunan Allah. Ya. Masya Allah sekali ya Teh. Gini kan,
yang kita ketahui bahwa apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Nah, Teteh tadi bilang bahwa di bulan lain juga kalau kita seperti melaksanakan sholat duhur ke asar, jadi rentan waktu antara duhur ke asar, insya Allah ketika kita melaksanakan sholat asar, dosa yang kita lakukan itu antara duhur ke asar itu akan diampuni kayak gitu. Nah, apalagi di bulan Ramadan gitu. Berarti bulan Ramadan ini menjadi wadah yang mana kita harus benar-benar lebih semangat dari bulan-bulan yang lain. Iya, betul. Kan kita tidak tahu hidayah Allah itu dari mana, dan mungkin Teteh bisa jabarkan lagi tentang itu. Jadi kiat untuk semangat beribadah di bulan Ramadan ini kita bisa kaitkan dengan kita berakad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berakad dengan Allah, berarti kita hanya mengharap Allah saja, hanya mengharap sesuatu hal yang terbaik dari Allah. Berbeda dengan kita mengharapkan sesuatu dari makhluk atau dari manusia, pasti ada rasa kecewa. Tapi kalau kita menyandarkannya kepada Allah, insya Allah juga semangat kita berkobar gitu, semangat kita menyala gitu ya. Karena misalkan gini, kita ingin membantu atau ingin memberi takjil kepada orang yang berbuka puasa, maka kita mengharap pahala dari Allah saja, bukan pahala dari manusia, pengen dipuji atau misalkan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah membantu orang lain, yakin Allah akan membantu diri kita. Ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Ketika kita bermanfaat untuk orang lain, maka Allah pun akan memberikan pahala atau balasan yang lebih daripada yang kita bayangkan, seperti itu. Jadi biar semangat kita di bulan Ramadan ini tetap terjaga, maka kita harus mengakadkan diri kita ini mengharap Allah saja, mengharap Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti itu, Ustazah. Masya Allah ya. Pokoknya bulan Ramadan itu bulan yang istimewa buat kita. Bulan istimewa. Seperti itu. Terus ada satu lagi Teh tentang penjelasan Teteh tadi bahwa bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Muwassa. Muwassa. Artinya bulan yang diluaskan ke lapangan gitu ya. Nah, ini saya hanya mengambil gambaran ya, seperti di kerabat saya kan ada yang jualan takjil ya, gitu. Itu saya melihat mereka juga bercerita, artinya langsung turun lapangan gitu. Mereka katakan bahwa rezeki yang kita peroleh di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Gitu. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Berarti ini tentang Syahrul Muwassa itu tidak hanya dalam perkara hubungan kita kepada Allah, tetapi hubungan kita antara sama manusia pun pasti ada faedah dari apa sih Syahrul Muwassa itu, seperti diberi perluasan rezeki juga ya. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi Syahrul Muwassa khususnya kepada orang-orang mukmin atau orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu Allah janjikan akan dilapangkan rezekinya. Rezeki tidak hanya sifatnya materi seperti itu, bisa juga waktu luang, kesehatan dan lain-lain. Kita di bulan Ramadan lebih banyak waktu luang karena waktunya kita gunakan untuk beribadah, seperti itu. Itu juga rezeki. Kemudian sehat juga, alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa dari subuh sampai menjelang berbuka dengan sehat, dengan kuat. Itu juga rezeki. Selain rezeki yang kita dapatkan secara misalkan jual beli atau rezeki yang lain, Allah janjikan juga akan berlipat ganda dan juga diluaskan rezekinya. Karena bulan Ramadan ini termasuk juga bulan yang barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan bertambah selama kita juga mempersiapkan diri dan juga menjalankan ibadah dengan baik, seperti itu. Insya Allah kalau misalkan yang Ustadzah tadi bilang rezeki berbeda dengan di bulan-bulan lain, memang seperti itu. Insya Allah rezeki memang di bulan ini lebih luas karena ibaratnya ada orang yang jualan takjil, kemudian nanti menjelang Ramadan pada beli baju lebaran, pada beli kue lebaran dan lain-lain. Itu kan juga merupakan perluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain berburu takjil
Ada berburu maghfirah, Nah, iya. ada berburu rezeki juga Nah, ya. berburu rezeki Kayak juga. gitu. Ya, betul. Wah, luar biasa deh. Apa yang Teteh sampaikan tadi tentang temanya memperoleh maghfirah di bulan Ramadan itu sepertinya sudah sangat jelas, terutama tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tentang hadis-hadis baginda Nabi itu sudah sangat jelas dan insya Allah juga populer di kita semua. Ini Teh sebagai penutup. Ini saya mohon sama Teteh untuk memberikan pesan atau himbauan kepada kita semua, terutama para pendengar RRI Pro Sumba dalam momentum bulan Ramadan ini. Monggo Teh. Sahabat RRI dimanapun berada, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia, di mana ampunan Allah lebih luas dan juga tidak terbatas. Maka dari itu, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, supaya nanti di akhir bulan Ramadan ini kita mendapatkan predikat takwa atau la'allakum tattaqun. Setelah kita diterpa tarbiyah di bulan Ramadan ini, melatih kesabaran, menahan emosi, menahan lapar dan lain sebagainya, hingga sampailah nanti kita pada puncaknya mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita berdoa semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan maghfirah dan ampunan di sisinya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan, bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk pendengar RRI Sumba. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustazah Aam Amalia yang sudah berkenan hadir mengisi kultum sekaligus kita berdialog tentang maghfirah Allah di bulan Ramadan, sekaligus sebagai wejangan untuk memasuki waktu berbuka. Saya Siti Erna selaku host pamit undur diri. Kiranya apa yang kita dengar pada sore hari ini bisa mendapatkan manfaat serta selalu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada RRI Pro Sumba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.